Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Meliasari dengan NIM 24040800029. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum titrasi argentometri. Dengan tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan proses yang berhubungan dengan pelaksanaan titrasi argentometri menggunakan metode Mohr, Fajans, dan Volhard. Yang kedua, mahasiswa dapat menetapkan kadar larutan perak nitrat. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menentukan kadar klorida dalam cuplikan dengan metode Mohr, Fajans, dan juga Volhard. Dengan dasar teori dari titrasi argentometri yaitu meliputi prinsip reaksi antara ion klorida dengan AgNO3, yaitu jadi titrasi argentometri itu kan merupakan metode analisis kuantitatif berdasarkan reaksi pengendapan antara ion halida seperti Cl- dengan ion perak dari larutan AgNO3. Yang pertama, karena AgCl itu memiliki kelarutan yang sangat rendah, sehingga reaksi itu menjadi dasar penentuan kadar dari Cl-. Dengan metode yaitu pada metode Mohr dilakukan dengan menggunakan prinsip pembentukan endapan berwarna dari Ag+ dengan indikator yang digunakan. Nah, indikator yang digunakan pada metode Mohr ini adalah kalium kromat. Pada TAT ion kromat akan bereaksi dengan ion perak membentuk perak kromat. Dan untuk yang kedua adalah metode Fajans. Pada titrasi argentometri ini, titrasinya pada metode Fajans menggunakan prinsip reaksi pengendapan, yaitu dengan didasarkan pada absorpsi indikator pada permukaan endapan. Kemudian titik akhir titrasi itu dapat diambil pada saat terjadinya perubahan warna pada permukaan endapan dari putih menjadi merah muda. Dan untuk metode yang ketiga yaitu metode Volhard, digunakan dengan prinsip titrasi dengan cara didasarkan pada pengendapan perak tiosianat dalam larutan asam nitrat dengan menggunakan ion Fe3 untuk mengetahui adanya ion tiosianat berlebih. Cara ini tuh dapat digunakan titrasi langsung atau tidak langsung. Cara titrasi ini langsung digunakan untuk menentukan kadar Ag dan tidak langsung dapat dilakukan untuk menentukan kadar klorida. Kemudian untuk fungsi indikator yang pertama pada metode Mohr itu menggunakan indikator K2CrO4 atau kalium kromat menghasilkan endapan merah saat semua ion Cl telah bereaksi. Kemudian untuk metode Volhard digunakan indikator Fe untuk membentuk kompleks merah darah pada FeSCN2+ dengan SCN berlebih. Kemudian untuk indikator Fajans itu menggunakan absorpsi dengan dichlorofluoroscane itu saat Ag+ berlebih terabsorpsi pada AgCl, maka permukaan endapan bermuatan positif dan itu menarik anion indikator dan menyebabkan perubahan warna. Kemudian untuk langkah-langkah yang harus dilakukan pada metode Mohr yang pertama yaitu pembuatan larutan AgNO 0,1 normal dan standarisasi. Yang pertama, sejumlah AgNO3 itu dikeringkan pada suhu 150 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian ditimbang dengan raca dengan tempat hasil pengeringan itu sebanyak 1,6992 gram dan dilarutkan dalam aqueous sehingga volumenya 100 ml. Kemudian distandarisasi dengan NaCl lebih dari 0,05 normal secara kuantitatif. Kemudian diambil 10 ml larutan di atas menggunakan pipet. Kemudian dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer lalu diencerkan sampai volumenya kira-kira 25 ml. Kemudian ditambahkan indikator 1 ml kalium kromat 5% dan dititrasi dengan larutan AgNO3 yang dimintai dari asisten. Kemudian dihitung normalitas dari AgNO3. Yang selanjutnya yaitu cara kerja penetapan kadar klorida dengan diambilnya 10 ml larutan klorida dengan pipet tetes, kemudian dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer dan diencerkan dengan aqueous sampai volume lebih dari 25 ml. Kemudian dititrasi dengan AgNO3 dan ditentukan kadar kloridanya. Kemudian untuk metode Fajans yaitu dengan penetapan konsentrasi klorida dalam cuplikan, diambil 10 ml larutan klorida, kemudian dimasukkan ke labu Erlenmeyer dan ditambahkan dengan 10 tetes indikator fluoroscane. Kemudian dilakukan titrasi dengan larutan standar AgNO3. Untuk metode Volhard, yang pertama, dilakukan penetapan normalitas AgNO3 dengan cara membuat 100 ml larutan KSCN lebih dari 0,05 normal secara kuantitatif, kemudian diambil 100 ml pada larutan tersebut dengan pipet dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 5 ml HNO3 6 normal sebanyak 2 ml nitrobenzen dan 1 ml indikator feri-amonium sulfat. Kemudian digojok dan dititrasi dengan larutan AgNO3. Setelah itu, dengan penetapan kadar klorida 10 ml larutan dipipet dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian diasamkan dengan 5 ml HNO3 6 normal dan ditambahkan 2 ml larutan AgNO3 yang telah dibakukan. Ditambahkan 2 ml larutan nitrobenzen dan 1 ml indikator feri-amonium sulfat, kemudian digojok dan dititrasi dengan larutan KCSN yang telah diketahui konsentrasinya. Kemudian untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada AgNO3 yang sebagai titran dalam titrasi argentometri. Kemudian indikator kalium kromat itu untuk memberikan sinyal visual ketika semua ion klorida itu telah bereaksi dengan Ag+. Kemudian indikator besi 3 nitrat atau garam besi digunakan setelah kelebihan AgNO3 itu ditambahkan dengan endapan AgCl kemudian disaring. Untuk metode Fajans digunakan indikator fluoroscane atau dichlorofluoroscane dengan fungsi indikator itu berubah warna saat ion Cl itu terabsorpsi pada permukaan endapan AgCl dan itu menandakan bahwa kelebihan Ag+ telah ada. Kemudian ada indikator KSCN digunakan untuk titrasi kelebihan Ag+ setelah membentukkan endapan AgCl. Kemudian ada HNO3 yang digunakan untuk mengasamkan larutan dan mencegah pengendapan besi 3 hidroksida dan memastikan reaksi berlangsung dengan baik.
Untuk contoh perhitungan sederhana yang dapat dicontohkan yaitu, misal kita melakukan titrasi dengan data volume AgNO3 sebanyak 25 mili dengan konsentrasi AgNO3 itu 0,1 molar. Kemudian dengan volume sampel sebanyak 50 mili. Yang pertama itu dihitung jumlah mol dari larutan yang akan dibuat sebagai titran. Ditemukan bahwa mol AgNO3 itu sebanyak 0,0025 mol. Karena rasio mol antara Ag sama Cl itu 1:1, maka mol Ag dan mol Cl itu sama besarnya. Kemudian dihitung konsentrasinya dengan membagikan antara mol Cl dengan volume sampel, dihasilkan sebanyak 0,05 mol. Dengan mengikuti langkah-langkah itu, kita dapat menganalisis data hasil titrasi argentometrik secara sistematis untuk menentukan konsentrasi ion halida dalam sampel. Kemudian untuk hasil yang diharapkan dari praktikum ini yaitu pada indikator K2CrO4 diharapkan itu dapat berubah warna pada titik akhir, yaitu menjadi tidak berwarna, dan untuk pembentukan endapan berwarna putih dengan titik akhir setelah semua ion keluarga bereaksi, maka indikator kalium kromat akan membentuk endapan perak kromat yang berwarna merah bata. Kemudian supaya praktikum ini itu berjalan dengan akurat, yang pertama yang harus diperhatikan yaitu mengkontrol pH larutan, karena pH larutan itu sangat mempengaruhi hasil titrasi. Jadi kalau pada metode MOR menggunakan kalium kromat sebagai indikator, karena jika pH terlalu rendah maka dapat terkonvertasi menjadi dikromat yang tidak akan memberikan sinyal warna yang tepat pada titik akhir. Dan yang kedua, penggunaan indikator yang tepat. Dan yang ketiga itu menambahkan titran AgNO3 itu secara bertahap dan hati-hati supaya mencapai titik akhir dengan tepat. Untuk langkah-langkah keselamatan kerja harus diperhatikan yaitu dengan menggunakan APD seperti menggunakan latex, menggunakan masker, dan menggunakan jas laboratorium. Pada bagian yang menurut saya paling sulit yaitu ketika melakukan titrasi. Dengan menambahkan titran apabila terlalu banyak itu memungkinkan bahwa proses titrasi tersebut akan gagal dan sangat mempengaruhi pada hasil akhirnya. Kemudian kesalahan yang mungkin terjadi dan cara mencegahnya yaitu kurang teliti dalam menganalisis hasil dan juga pemberian titran yang terlalu banyak. Kemudian dengan cara mencegahnya yaitu kita harus berhati-hati dan melakukan titrasi dengan bertahap supaya hasil dapat diambil dengan hasil yang baik. Pada praktikum ini tuh sangat bermanfaat untuk kedepannya, yaitu karena pada titrasi argentometri itu bisa digunakan dalam industri farmasi, di mana itu bisa digunakan untuk memastikan bahwa produk obat itu mengandung jumlah bahan aktif yang tepat sesuai dengan standar yang ditetapkan, karena dia bisa mendeteksi keberadaan ion halida yang tidak diinginkan dalam produk obat yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keamanan obat tersebut. Titrasi argentometri itu juga bisa untuk mengidentifikasi tingkat pencemaran air dengan mengukur konsentrasi ion klorida yang dapat berasal dari limbah industri atau saluran pembuangan. Sekian dari saya, terima kasih.